Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi berpesan kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas agar zakat disalurkan tepat sasaran. Saya berpesan agar dana zakat yang terkumpul disalurkan tepat sasaran, disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, memberikan kebahagiaan kepada mustahik dan ketentraman kepada musyaki. Presiden Jokowi pekan ini melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Utara telah dianggarkan 868 miliar rupiah untuk pembangunan jalan sepanjang 209 km. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Kembali bersama saya Muslih, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Rabu 13 Maret, Presiden Jokowi instruksikan untuk melakukan penanganan tentang adanya keluhan dari investor yang melakukan investasi di IKN. Pernyataan itu diungkapkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dalam keterangan pers bersama dengan Kepala Otorita IKN Rabu 13 Maret usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan di Jakarta. Menurut Basuki Hadimulyono, instruksi tersebut diantaranya untuk disediakan desk pengaduan bagi investor. Selain itu, menurut Basuki, Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk menyiapkan penghubung untuk berkomunikasi dengan para investor. Disediakan desk untuk pengaduan investasi, investor, dan juga agar disiapkan PIC untuk menangani atau berkomunikasi dengan investor. Jadi apakah satu PIC untuk satu investor, apakah satu PIC untuk 5 investor, atau satu PIC untuk 10 investor. Sehingga investor itu bisa komunikasi intens dengan pejabat IKN itu yang namanya PIC itu. Ya, itu satu. Ya. Sehingga karena beliau melihat mungkin ini ada kurang intensnya PIC. Pak Agung sudah melaporkan pelayanannya dengan baik, tapi mungkin dirasakan masih kurang intens. Makanya beliau menyarankan atas juga saran Bapak Menteri Investasi, pengalaman beliau mempercepat penanganan investor. Tunjuk investasi, PIC, untuk menangani para investor itu. Yang kedua, lahan bagi investor, agar juga ditetapkan statusnya. Kemudian juga tadi sarannya dari Bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh Bapak Presiden, beli. Jadi tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh otoritas. Asal tidak melanggar aturan. Itu juga kalimatnya beliau. Kerja cepat, tapi tidak melanggar aturan. Ya. Dua hal itu ya tadi yang diarahkan oleh beliau, dan beliau akan monitor ini ke depannya. Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan tentang perkembangan proyek-proyek di IKN. Jadi ada beberapa hal yang memang kita akan tuntaskan di tahun 2024. Intinya kita ingin melihat bahwa 5 groundbreaking yang sudah dilakukan itu berjalan seiring dengan apa yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR untuk infrastruktur dan kemudian gedung-gedung fasilitas publik, sehingga nantinya akan terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh, istilahnya begitu, di dalam kawasan inti pusat pemerintahan yang akan bisa menjadi model untuk pengembangan selanjutnya dari IKN ini ke depannya. Jadi kalau kita ketahui bahwa sudah ada 5 kali groundbreaking, ya, dengan nilai mendekati 50 triliun, tepatnya 49,6 triliun. Sudah ada 32 kira-kira institusi yang sudah melaksanakan groundbreaking yang kelima. Tentu kita akan mewujudkan apa yang sudah di groundbreaking itu untuk diwujudkan sesegera mungkin. Selain rapat intern dengan Kepala Otorita IKN dan Menteri PUPR, Presiden Jokowi juga menggelar rapat intern dengan sejumlah menteri.
Rabu 13 Maret, Presiden Jokowi menggelar rapat intern dengan sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju di Komplek Istana Kepresidenan di Jakarta. Rapat intern itu diantaranya membahas perkembangan Ibu Kota Nusantara. Usai rapat tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono memberikan keterangan bersama Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menjelaskan kesiapan sejumlah infrastruktur di IKN untuk mendukung pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di IKN akan selesai pada bulan Juli mendatang. Menurut Basuki Hadimulyono, untuk kebutuhan air pada bulan Juni mendatang, diperkirakan air sudah masuk di kawasan IKN. Sementara itu, untuk ruas tol sudah tersambung pada bulan Juli mendatang. Sedangkan untuk bandar udara, menurut Basuki, juga akan selesai pada bulan Juli. Ya, Juli. Kalau airnya Juni, ya. Airport sekitar Juli bisa. Nah, sehingga itu, karena kalau ada airport, ada tol, nggak ada air, nggak bisa. Jadi pertama air dan airport, dan itu akan insya Allah Juli sudah siap. Makanya nanti 17 Agustusan insya Allah bisa dilakukan di sana dan beliau akan berkantor di sana. Masih perpanjangan kantor, kira-kira nanti di Juli nanti kalau Istana Wakil Presiden baru akan dibangun, ya masih lelang, jadi masih dibangun. Kalau kantor Presiden, Istana Presiden, insya Allah sudah siap pada bulan Juli itu. Kenapa Istana Wapres baru dibangun, Pak? Desainnya berubah. Oke. Total waktu lelang pertama kami dengan desain yang juara sayembara pertama, tapi setelah dicek Pak Presiden, beliau melihat perlu direvisi, sehingga kita revisi. Nah itu nanti kita nggak tahu lelang ulang atau enggak itu, tapi baru akan dimulai. Tapi akan mulai pembangunannya saat itu, Pak? Ini tahun ini. Saya belum informasi pastinya. Mudah-mudahan ya bangsa Juni-Juli baru. Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono juga memastikan Presiden Jokowi akan berkantor di IKN jika tol sudah tersambung serta bandar udara sudah beroperasi. Belum ada arahan terakhir dari beliau, tapi kalau kita lihat pada waktu kita di glamping terakhir, beliau akan pindah kalau airport dan tolnya sudah beroperasi. Selain Menteri PUPR dan Kepala Otorita IKN, sejumlah menteri juga hadir di istana untuk mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi. Rabu 13 Maret, Presiden Jokowi menyerahkan zakat melalui Basnas di Istana Negara Jakarta. Presiden Jokowi berpesan agar dana zakat yang disalurkan tepat sasaran dan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurut Presiden Jokowi, kita bersyukur bulan Ramadan yang suci datang kembali dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan amalan-amalan dalam puasa Ramadan termasuk berinfak, bersedekah, dan berzakat. Berzakat adalah kewajiban setiap umat Islam sebagai wujud syukur dan terima kasih atas berkah yang tak terhingga yang senantiasa dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita. Dengan berzakat kita memperkuat fondasi keimanan, menolong kaum du'afa, mensucikan jiwa dari sifat kikir, meningkatkan ketenangan batin. Dan terakhir, saya berpesan agar dana zakat yang terkumpul disalurkan tepat sasaran, disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, memberikan kebahagiaan kepada mustahik dan ketentraman kepada muzaki. Semoga zakat yang kita keluarkan menyempurnakan ibadah Ramadan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Turut dalam pelaksanaan penyerahan zakat tersebut, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menko PMK Muhadjir Effendi dan sejumlah dirut BUMN. Kamis 14 Maret, Presiden Jokowi menuju Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan kunjungan kerja. Presiden dalam kunjungan itu didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi serta sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju.
Kamis 14 Maret dalam kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara, Presiden Jokowi meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Presiden Jokowi mengatakan pada tahun 2023, Provinsi Sumatera Utara telah dianggarkan 868 miliar rupiah untuk pembangunan 30 ruas jalan. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan pembangunan jalan tersebut sepanjang 209 km yang tersebar di 18 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Utara telah dianggarkan 868 miliar rupiah untuk pembangunan jalan sepanjang 209 km untuk 30 ruas jalan di 18 kabupaten dan kota. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Selain peresmian pelaksanaan Inpres pembangunan jalan daerah, pada kunjungan itu Presiden Jokowi juga meresmikan pabrik percontohan minyak makan merah Bakar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kita meresmikan pabrik minyak merah di Deli Serdang. Ini juga bagus karena dari TBS ke CPO diolah langsung jadi minyak goreng, minyak makan merah. Sangat bagus. Sekali lagi, pertama karena gizinya nggak hilang, vitaminnya nggak hilang, vitamin A, vitamin E, nutrien yang lain juga ada di situ, sehingga ini akan kita kembangkan tidak hanya di Deli Serdang, tapi akan kita tambah lagi di provinsi yang lain. Ya, saya rasa itu. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan itu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Teten Mastuki, serta PJ Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Kamis 14 Maret, masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara, Presiden Jokowi mengecek harga sejumlah bahan pangan di Pasar Kawat, Kota Tanjung Balai. Pada wartawan, Presiden Jokowi mengatakan harga sejumlah jenis beras di Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara masih tergolong baik dibanding dengan provinsi lain. Menurut Presiden, beras SPHP Bulog di pasar tersebut stoknya tersedia, harganya Rp57.000 untuk 5 kg. Presiden Jokowi juga menyinggung harga kebutuhan lain seperti harga cabai yang naik. Ya, saya tadi ngecek utamanya beras. Saya cari di sana nggak ada, kemudian di sini ketemu beras. Beras yang SPHP dari Bulog, stoknya ada. Harganya Rp57.000 untuk 5 kilo. Kemudian beras lokal medium harga masih di 12.800, saya kira dibandingkan provinsi yang lain masih baik. Yang naik cabai. Nah, ini saya kira menjelang Ramadan kalau stabilitas harga bisa kita kendalikan seperti ini akan baik untuk masyarakat. Ya. Stoknya Pak bagaimana Pak? Kemudian yang kedua tadi kita meresmikan pabrik minyak merah di Deli Serdang. Ini juga bagus karena dari TBS ke CPO diolah langsung jadi minyak goreng, minyak makan merah. Sangat bagus. Sekali lagi, pertama karena gizinya nggak hilang, vitaminnya nggak hilang, vitamin A, vitamin E, nutrien yang lain juga ada di situ, sehingga ini akan kita kembangkan tidak hanya di Deli Serdang, tapi akan kita tambah lagi di provinsi yang lain. Ya, saya rasa itu. Presiden Jokowi saat meninjau harga di Pasar Kawat, Kota Tanjung Balai, didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, PJ Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dan Wali Kota Tanjung Balai. Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Sumatera Utara tersebut didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi.
Jumat 15 Maret masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara, Presiden Jokowi meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas. Kunjungan itu untuk memastikan pelayanan rumah sakit tersebut. Presiden Jokowi juga melihat langsung proses pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Saya ingin memastikan pelayanan rumah sakit di sini baik, dan saya lihat tadi di pendaftaran BPJS semuanya berjalan cepat. Saya juga senang karena di rumah sakit daerah Sibuhuan di Kabupaten Padang Lawas ini dokter spesialisnya sudah ada 17, padahal kan standarnya 7. Nah, 17. Kemudian alat-alat kita melihat juga sudah banyak, tetapi yang kurang CT scan, mamografi, apalagi kemoterapi, dan ya gedungnya, ruangannya yang masih kurang. Ini akan kita perbaiki, kita bangun, kita intervensi. Saya kira bagus lah. Ada bakal tambahan dokter spesialis Pak? Banyak dokter saraf. Ya, untuk jantung sama stroke mungkin yang perlu ditambahkan, tapi nanti Pak Menteri Kesehatan biar. Selain meninjau fasilitas dan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah, Presiden Jokowi saat berada di Kabupaten Padang Lawas, Presiden juga menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat. Penyerahan tersebut dilakukan di Gudang Bulog. Presiden menjelaskan bantuan beras diberikan karena harga beras sekarang naik. Januari 10, Februari 10, sekarang 10. Iya. Nanti setelah Maret dilanjutkan bulan depan, April dapat lagi, Mei dapat lagi, Juni dapat lagi. Yang tidak setuju tunjuk jari. Loh, kalau ada Pak, enggak Pak. Gitu. Ada yang enggak setuju? Nanti kalau APBN kita lihat ada ruang untuk anggaran ini akan dilanjutkan. Tapi janji dari pemerintah sampai bulan Juni dulu, ya. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan di Kabupaten Padang Lawas itu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pangan Nasional, serta PJ Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan PJ Bupati Padang Lawas. Jumat 15 Maret dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara, Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Glugur di Rantau Prapat, Kabupaten Labuan Batu. Pada kunjungan itu, Presiden Jokowi menanyakan langsung kepada warga masyarakat tentang harga bahan pangan. Presiden Jokowi saat berada di Kabupaten Labuan Batu juga menyerahkan bantuan pangan cadangan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat. Penyerahan dilakukan di Komplek Pergudangan Bulog. Kalau harga beras turun, saya tuh dimarahin petani. Tapi kalau beras naik, dimarahin ibu-ibu. Benar nggak? Sulitnya pemerintah di situ mencari keseimbangan itu. Saya pas beras naik, saya main ke sawah, wah petani senang, terima kasih Pak, terima kasih. Begitu saya ke pasar, ketemu ibu, Pak gimana ya harga beras Pak? Tapi kalau produksi petani dari petani banyak, ya kita tenang. Begitu saya kemarin, musim keringnya panjang, ini nanti pasti nanamnya mundur. Atau basahnya terlalu, hujannya terlalu lebat, ada yang kena banjir. Inilah negara Indonesia yang sangat besar, sangat besar. Kalau negara lain penduduknya 10 juta, 20 juta, lebih mudah kita 270 juta, tersebar di 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau. Inilah Indonesia. Presiden Jokowi dan rombongan saat berada di Kabupaten Labuan Batu melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Rantau Prapat. Mendampingi Presiden Jokowi diantaranya Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pangan Nasional, serta PJ Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Tim Liputan Hutama Budi, Bayu Istiqlal, dan saya Muslih melaporkan. Catatan Presiden RI.